Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Kembali saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Yakobus, bab 1 ayat 19 sampai 27. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, yaitu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya dalam cermin. Sesudah memandang dirinya sesaat, ia lalu pergi, dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tak tercela di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus dikatakan, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengarkan, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita diajak oleh Rasul Yakobus untuk mendengarkan. Dan jangan sampai kita mudah marah dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk lebih sabar. Kadang lebih mudah kita untuk berkata-kata daripada berjuang untuk mendengarkan. Maka dalam kehidupan kita, mampukah kita mendengarkan suara Tuhan? Mampukah kita memberikan diri kita, waktu kita untuk mendengarkan Dia, agar kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lembut-lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Setiap hari kita mendengarkan sabda Tuhan. Apakah sabda itu mampu mengubah hidup kita? Apakah sabda Tuhan itu membuat kita berbuah limpah? Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mendengarkan harus melakukan. Iman harus nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita harus peduli. Peduli berarti mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang menderita dan menjaga diri tidak dicemari oleh hal-hal duniawi, tawaran-tawaran duniawi yang kadang jauh lebih nikmat. Karena orang langsung menikmatinya, merasakannya.
kita diingatkan secara baik oleh Rasul Yakobus. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk mengekang lidah kita. Untuk tidak berkata-kata kasar, tidak menyakiti orang lain, tidak menggosipkan orang lain, tidak berkata-kata dusta. Supaya ibadah kita berkenan di hadapan Allah. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan untuk hidup sebagai murid-murid Tuhan. Tidak sekedar berkata-kata, tidak sekedar omong doang, tapi melakukan itu secara nyata. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mari kita juga berjuang punya hati yang berbela rasa terhadap mereka, khususnya yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk lambat berkata-kata, tapi pandai dalam mendengarkan. Dengarkanlah dulu, supaya kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Supaya ibadah kita berkenan di hadapan Allah. Kita juga diajak untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, yang sangat menderita. Seperti anak yatim piatu dan para janda. Mari kita lakukan itu. Seperti kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih atas setiap rahmat kehidupan berkat berlimpah. Terima kasih atas setiap firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang meneguhkan iman kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, apabila kami selalu mementingkan diri kami sendiri, apabila kami kurang mengekang lidah kami dengan menyakiti hati sesama kami. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami juga menjadi berkat. Kehadiran kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.